하나, 둘, 셋, 넷. Halo semuanya, kembali lagi dengan kami kelompok 7. Jangan rindu ya, karena kita akan berjumpa setiap minggunya. Nah teman-teman, kali ini kami akan membahas mengenai hazard biologi, terutama tentang parasit atau cacing tambang. Apa aja sih yang akan kami bahas tentang hazard biologi parasit ini? Nah, kalian penasaran kan? Eits, tapi sabar dulu. Sebelum kita menyimak hasil diskusinya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Hai semua, perkenalkan saya Muhammad Nuriski sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, saya Aryo Prawiro Harjono. Halo teman-teman, saya Desti Kartika Atni. Hai, saya Karin Gutari. Halo semua, saya Liza Tri Oktiza Gisti. Perkenalkan, saya Muhammad Karunia. Hai, saya Muhammad Taufikur Rizky Alfarid. Hai, saya Nurjahan Rihadatul Aish. Kan kita ada materi tentang hazard biologi. Nah, itu maksudnya gimana sih? Jadi, hazard biologi itu artinya bahaya yang disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, parasit, dan patogen lainnya. Karena terdapat organisme penyebab penyakit pada tempat kerja atau zat yang dihasilkan dari mikroorganisme yang mengancam kesehatan manusia. Nah, kalau manusia kena si penyebab hazard ini bisa menyebabkan suatu penyakit. Mana bisa nular lagi. Ngeri. Ikutan dong. Baru bangun nih. Parasit. Maksudnya gimana nih? Gini Ki, parasit itu kan organisme yang hidupnya menumpang dari makhluk hidup lain. Pokoknya merugikan si inang lah. Nah, contohnya itu cacing tambang. Terus, dia punya alat pemotong di mulutnya kayak gigi. Ini tuh ada di genus Ankylostoma. Ada juga genus Necator. Bentuk pemotongnya kayak lempeng gitu. Kayak gini nih. Terus, aku juga dapat berita kalau ada orang yang terinfeksi pas lagi main-main di pantai. Emang cara dicacing merugikan manusia gimana? Nih ya, setauku cacing tambang bisa nular kalau nggak menggunakan alas kaki saat bekerja atau kurang menjaga kebersihan lingkungan, tempat kerja, dan diri sendiri. Makanya, cacing tersebut dapat mudah masuk ke dalam tubuh melalui permukaan kulit. Jijik banget nggak sih? Terus, kalau udah terinfeksi gimana? Si penderita harus segera dibawa ke dokter untuk diobati dengan obat cacing, pengobatan anemia dengan terapi besi, dan perbaikan gizi. Pencegahannya ya buang air besar di jamban, tidak buang air besar sembarangan di tanah, memakai alas kaki ketika berjalan di tanah atau kontak dengan tanah agar tidak terinfeksi oleh larva filariform cacing, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, mencuci tangan dengan air dan sabun sesudah buang air besar, dan edukasi kepada masyarakat, khususnya petani. Nah, aku perjelas lagi ya, biar kita nggak kena begituan. Pencegahan yang bisa dilakukan dengan devaksi tanah, mencuci tangan, apalagi anak-anak tuh yang masih nggak terlalu memperhatikan ginian. Terus nggak kontakan sama tanah yang sering-sering, makan sayur juga jangan yang mentah. Soalnya ada petani yang menggunakan pupuk tinja dan itu resikonya lebih besar buat kena si cacing ini. Nggak usah duduk-duduk di tanah juga kalau nggak darurat banget. Dan kalau memang perlu duduk di tanah, ya pakai alas. Pakai alas kaki juga jangan lupa potong kuku yang sering. Kebersihan atau sanitasi di rumah harus diperhatikan juga soalnya resikonya lebih besar 3,5 kali lipat buat terinfeksi cacing tambang. Di toilet juga jaga kebersihan airnya harus dijaga ya. Ih, Arya perhatian banget. Oh ya, selain yang sudah disebutin Aryo tadi,
ada pengendalian lain juga loh. Apa tuh? Membatasi akses dengan hanya personil yang terlatih, prosedur yang aman untuk dekontaminasi peralatan, patuh terhadap semua pencegahan infeksi, program imunisasi, pelatihan pekerja, dan menggunakan APD yang berdasarkan penilaian risiko. Setelah melakukan pengendalian, hal yang harus diperhatikan agar mencegah terjadinya kesalahan yang sama, yaitu dengan menjaga sistem ventilasi, perawatan sistem ventilasi dan sistem air, deteksi dini, dan remediasi jamur. Nah, begitu guys. Nah, kita kan calon-calon perawat nih, otomatis bakal terjun ke lingkup kesehatan dong. Sedangkan faktor penularan bahaya biologi di rumah sakit itu lebih tinggi risikonya. Pasien yang berada di rumah sakit, khususnya di bangsal penyakit dalam, berpotensi menularkan penyakitnya kepada petugas kesehatan yang menangani mereka setiap harinya. Jadi, gimana dong? Jadi gini, kalau resiko terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja sudah diidentifikasi dan dinilai, baru melakukan pengendalian yang lebih, kayak pengendalian eliminasi atau menghilangkan penyebab bahayanya. Ada juga substitusi atau mengganti bahan dan peralatan yang bahaya. Terus pengendalian administratif, itu contohnya perputaran jadwal kerja petugas kesehatan menjadi 3 shift. Dan yang terakhir dengan pemakaian APD seperti sarung tangan, masker, dan penutup kepala. Oke, sekarang aku paham. Emang ya, penjelasan dari teman lebih mudah dicerna daripada nggak apa-apa deh. Daripada apa nih, Rin? Daripada belajar sendiri maksudnya. Hei. Udah clear kan ini? Mau lanjut tidur lagi nih? Tidur terus. Udah malam ini. Ya udah bubar. Selamat istirahat guys. Nah, sudah disimak kan diskusi kami tadi? Jadi, dari diskusi tadi dapat disimpulkan bahwa hazard biologi atau bahaya biologi adalah bahaya yang disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, parasit, dan patogen lainnya yang dapat menginfeksi dan menyebabkan manusia menderita suatu penyakit. Parasit yang menyebabkan terjadinya hazard biologi ini yaitu Ankylostoma duodenal dan Necator americanus, atau yang bisa disebut cacing tambang. Teman-teman, untuk mencegah penularannya, kita dapat melakukan hal-hal sederhana seperti mencuci tangan, tidak kontak terlalu lama dengan tanah, tidak memakan sayur mentah, memakai alas kaki, memotong kuku, dan menjaga kebersihan toilet serta air. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat teman-teman pahami dengan baik. Ingat, sedia payung sebelum hujan. Lebih baik mencegah daripada terlambat. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.